Ini suara kresek-kresek, suara apa ya? Sudah ya, ada bunyi kresek-kresek. Nah, ini tampilan SPSS. Nah, kalian terserah. Saya punya sih sebetulnya, cuma kadang saya tuh nggak sempet karena udah seharian full kerja, habis maghrib tuh juga kerja lagi di depan laptop. Ya, subuh sudah bangun jam 3, jam 4. Jadi lelah kadang untuk sharing sesuatu itu bukan nggak mau, kadang nyari waktunya susah ya, yang diurusin banyak sekali. Jadi monggo kalian aktif sendiri, nyari di kakak kelasnya, tanya-tanya, mau versi berapapun silahkan. Karena untuk level S1 ini tidak terlalu sulit ya. Namanya juga baru belajar, nggak apa-apa, pelan-pelan. Nah, ini tampilan dari SPSS. Ini saya pakai versi yang atau 25 atau 26. Ya, di sini ada tulisan nih, lihat ada tulisan var terus ya. Ini nanti bisa diganti dengan variabel di sini itu. Ya, kemudian di sini ada 1 sampai seterusnya ke bawah. Ini untuk mengisi responden ya, Bang. Kalian ya. Ini tampilannya. Kemudian kita lihat nih di bagian, bentar nih kalau Zoom susah. Nah, kalian bisa lihat nggak di tampilan di sini ada data view. Ya, ada tulisan nih data view dan variable view. Ada, Bu. Ya. Kalau saya klik variable view di Zoom-nya berubah nggak? Ada tulisan name, type, width, decimal. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, khawatirnya saya nggak pindah kadang Zoom-nya. Oke. Nah, di sini kan ada tulisan name ya atau nama. Kita tulis saja di sini, saya kasih contoh langsung ya. Misalnya saya ketik jenis kelamin. Ya, kok nggak mau sih? Oh, dia nggak mau dikasih spasi. Makanya tergantung SPSS-nya ya, Kak. Mungkin ada yang sudah bisa, yang punya saya belum. Jadi nggak boleh dikasih spasi, jadi harus nyambung. Misalnya jengkel ya, jenis kelamin. Terserah mau JK misalnya boleh. Ini kan ada di angka 1 ya. Angka 1 ini, baris 1, ini saya ngetik kan di variabel view ya. Nah, baris ke-1 di variabel view akan mengisi kolom 1 di data view. Saya klik yang data view ya. Nah, pindah kan jengkelnya di sini. Oke ya. Kemudian yang gampang lagi apa ya? Jenis kelamin. Tadi apa, agama ya? Saya tulis agama. Nah, pindah kan di kolom 2 agama ya. Saya isi lagi yang gampang apa ya? Oh, golongan darah ya. Golongan darah, Goldar. Tadi punya saya soalnya nggak bisa di itu, nggak bisa di golongan, coba cukup. Nah, terus ada sambungannya, bisa dia mau. Ya, paham ya? Isi variabel view di sini, ini data. Ya. Kalian ada yang buka SPS-nya? Jangan ngelihat aja, kalau ngelihat nanti bingung. Iya, Bu. Ya, sudah. Nah, ini kan ada, ini abaikan saja ya, ini untuk istilahnya jarak atau rentang. Jenis kelamin butuh desimal nggak? Tidak. Perlu kan ya, dinolkan saja, dinolkan. Nolkan. Ya. Label boleh diisi, boleh tidak kalau yang label. Kenapa? Ya, kalau diisi label nanti pada saat output akan keluar yang namanya, misalnya saya tulis di sini jenis kelamin ya. Nah, di output nanti akan keluarnya lengkap, tulisannya jenis kelamin pada saat mengerjakan. Ya, tapi kalau ini dibuang, nggak diisi, akan keluar hanya jengkel nanti di outputnya. Ya, hanya itu saja sih. Boleh diisi, boleh tidak. Kemudian yang harus diisi lagi ini ya. Nah, ini.
Ya. Tadi ini kan nominal semua ya. Kita pindahin ke nominal. Kalau ini lihat, kalau scale ini untuk interval rasio ya, pindahnya scale. Yang ini ordinal, untuk ordinal yang nominal ya tinggal diklik karena ini nominal semua. Oke, sekarang kita isi lagi yang sini value. Nah, jenis kelamin itu ada berapa sih? Yang Jenis di kelamin ada atas berapa? Dua, Bu. Ada dua, Bu. Dua, ya. dua. Sorry, sini di value ya isinya ya. Nah, satu laki-laki. Nah, di value tulis angka 1. Ya. Kemudian tulis laki-laki. Kalau sudah laki-laki ini ada tulisan add kan ya. Pindahkan. Terus 0 perempuan. Kemudian di add. Ya. Yang ikuti ada yang ketinggalan nggak? Sampai sini? Izin, Bu. Yang di bagian name itu kenapa nggak bisa di enter, Bu, ya? Yang mana? Yang di namanya. Nama di bagian sini. nama. Iya, di jengkel, di agama gitu, Bu. Nggak bisa di enter. Iya. Ya jangan di enter, pindah aja ke bawah. Tadi ada warning. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, sekarang kita isi yang ini ya. Tadi kalau 2 kategori isinya selalu 1 dan 0 ya. Kalau lebih dari 2, mulainya dari angka 1. Ya. 1 misalnya Islam. Kita add. Ya. 2 apa? Katolik. 3 Kristen. Maaf kalau salah ya. Karena saya nggak paham. 4 Hindu. 5 Buddha. Ya, oke. Golongan darah. Kita mulai juga dari 1 golongan darah O. 2 misalnya A. 3 B. 4 AB. Ya, selesai semua? Sudah kalian sudah yang punya SPSS sudah isi ini value? Sudah, Ibu. Sudah. Bu. Sudah ya. Sekarang kita pindah ke data view. Balik lagi. Ini kan untuk mengisi responden. Ya. Sekarang kalian isi aja deh dulu 15, nggak usah banyak-banyak, 15 diacak aja. Tadi kan jenis kelamin kodenya 1 dan 0 ya. Silahkan diisi angka 1 dan 0. Diacak saja, nggak usah sama dengan saya, bebas. Ya. Yang penting dua-duanya ada. Sampai 15. Ya. Oke. Agama juga silahkan diisi, semua harus ada. 2, 3, 4, 5. Bebas diisinya. Golongan darah juga silahkan diisi. Sesuai kodenya tadi bebas.
Sudah diisi semua? Sudah mau. Ibu izin Ya. masuk. Ini kan angka-angka semua ya. Sekarang kita lihat. Pak Bambang jamin. Kamu nggak mau beliin aku. Yes, yang ngobrol dimatiin dulu suaranya. Nah, ini dicek yang klik view ya. Yang kalian yang punya cek view, kemudian klik value label. Berubah kan ya? Jadi ada laki perempuan, laki perempuan. Ini terserah sih. Ini saya hanya menunjukkan untuk tampilan. Ya, tadi kita kan mengisi value label. Kalau 1 itu laki, kalau 0 itu perempuan. 1 Islam, 2 Katolik, 3 Kristen, 4 Hindu, 5 Buddha. Ya, tadi 1 golongan darah O, 2A, 3B, 4AB. Ya, kalau misalnya ingin melihat tampilannya seperti ini. Tapi kalau saya nggak suka lihat tampilan seperti ini. Saya lebih suka melihat angka. Ya, dibalikin lagi. Ya. Value labelnya diklik lagi, balik lagi. Silahkan saja. Ya. Itu hanya untuk menunjukkan tampilan. Ya. Sampai sini gimana? Ada yang mau bertanya? Izin masuk Ibu, saya izin bertanya. Ya. Di saya itu kan kalau diganti nomor itu masih tanda tanya Ibu isinya. Tanda tanya. Iya Ibu. Di sini. Bukan Ibu, di data view-nya kan diganti jenis kelaminnya tuh di kolom Yang di 1, sininya 2. sudah diisi. Sudah Ibu. Sudah sesuai. Sudah di Iya, oke. sudah. Sudah keluar juga di value-nya. Nggak tahu, nanti aja kalau offline kita lihat bareng-bareng ya. Oke, baik Ibu. Nah, instalannya kan mungkin nggak sama. Yang lain nggak ada masalah yang punya? Atau mungkin nanti di kotak-atik sama temennya ya, kalau nggak bisa coba diinstal ulang. Memang kalau ini sering banyak masalah. Oke. Sudah, kalau sudah sekarang kita lihat ya. Kita ingin melihat nih, kalau kalian skripsi yang pertama ditampilkan adalah data demografi, ya enggak? Ya, berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Misalnya agamanya apa. Ya. Sekarang kita mulai buka ya di analyze. Ya, analyze diklik yang deskriptif ya. Ada nggak tampilannya? Kalau beda nggak apa-apa, nanti dicari yang di frekuensi. Deskriptif, diklik yang frekuensi. Sudah, kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau tampilannya agak berbeda nggak apa-apa, sama lah seperti kalian punya HP mereknya beda-beda kan juga tampilannya akan beda ya. Tapi prinsipnya kan sama. Nah, ini bisa dikerjakan satu-satu, bisa dikerjakan sekaligus. Ya. Mau dikerjain satu-satu boleh, tapi lama. Biasanya karena ini kan kita datanya data nominal semua ya, dibarengkan. Ya, kecuali datanya satunya ordinal, kan nggak bisa bareng. Atau datanya interpolation. Ini karena datanya sama nominal semua, saya kerjakannya bareng sekaligus. Ya. Ini biasanya sudah default, sudah terchecklist, ya. Nanti akan menampilkan. Nah ini, kalau kalian ingin tahu dan atau ada yang dibutuhkan, dibuka aja. Kalau tidak, jangan diklik. Prinsip kalau ngerjakan analisis statistik, yang dicentang atau di checklist adalah yang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan tuh jangan di checklist. Menuhin output, nanti bingung analisisnya, bingung bacanya, ya penuh.
yang dibutuhkan aja, kalau nggak butuh jangan. Misalnya ini, oh ini kan untuk data numerik ya, nggak perlu. Nilai minimal, maksimal juga nggak perlu, datanya nominal ya. Udah berarti jangan ada yang diceklik, biarkan. Yang ini chart ya. Mau diagram batang, pie atau histogram. Oh saya nggak butuh, ya butuh ya udah biarkan ya. Nggak butuh. Kalau perlu ya silakan. Format, oh ini nggak perlu diurutkan datanya. Style. Wah nggak ngerti misalnya, ya sudah abaikan. Bootstrap, nggak bisa diklik. Oh ini diklik bisa sih, tapi buat apa? Ini datanya 15, dari 15 itu kalian tambahkan secara statistik jadi 1000 sampelnya. Prinsipnya gitu, tapi kan kita nggak penting. Bukan nggak penting, nggak butuh. Nggak butuh bootstrap. Jadi ini nggak ada yang di checklist. Ya, cukup ini saja, display frequency table. Ya, udah langsung oke. Di tampilan kalian apa munculnya di Zoom? Masih datasheet, Bu. Oh, berarti saya harus itu ya, harus share screen. Bentar ya. Nah, sekarang udah tampil? Sudah. Nah, ini outputnya ya. Outputnya. Ini kan datanya nih, kita lihat ya, statistik. Ya. M-nya berapa? Jenis kelamin ada 15. Tadi saya ngisi 15 ya, agama ada 15, golongan darah 15. Yang missing 0. Ini harus dicek dulu, missing itu apa? Mungkin kita terlewat entry-nya, kosong di data ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau misalnya ketemu missing 1 di jenis kelamin, kita cek lagi data yang jenis kelamin. Oh, ada yang kelewat ngisi gitu ya. Kalau 0 berarti kan saya tidak ada data yang terlewat saya isi. Lengkap artinya ya. Itu penting untuk ngecek yang pertama. Nah, baru lihat jenis kelamin ya, yang perempuan 8. Prosentasenya berapa? Persentase bukan persen. 53,3%. Yang laki-laki ada 7, 46,7%. Yang Islam ada 5, 33,3%. Yang Katolik 3, 20 dan seterusnya. Ya. Yang golongan darah juga ada 4, ya, yang O 26,7. Ya. Gampang kan kerjain? Sudah. Yang sudah selesai pulta siapa? AC24. Belum? Sudah ada yang pulta belum? Belum. Belum ada yang ujian proposal? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya udah, nanti untuk demografi udah bisa kan kerjakan? Gampang kayak gini. Gampang. Oke, sekarang kita pindah lagi ke data ya. Nah, tolong data ini sama output disimpannya filenya sendiri-sendiri, jadi 2 file. Ya, yang data disimpan sendiri, yang apa? Yang output disimpan sendiri, dia nggak gabung. Ya, jadi di-save sendiri-sendiri. Ya silahkan kalian save sendiri ya. Yang output juga nanti di-save sendiri, kalau nggak di-save hilang. Ya, data di-save sendiri, yang ini juga di-save sendiri. Nah, nanti misalnya nih minggu depan kalian mau mengerjakan lagi. Ya. Kalau outputnya ingin di file yang sama, dua-duanya harus dibuka. Ya, datanya dibuka, outputnya dibuka.
Kalau output-nya nggak dibuka, nanti dia akan bikin output baru, mulai lagi dari nol. Ya itu sih pilihan, silahkan. Kalian ingin mengumpulkan output di satu tempat atau beberapa file, silahkan. Kalau mau satu tempat, prinsipnya data dan output dibuka dua-duanya. Kalau dibuka data saja, kemudian ngerjakan, outputnya akan bikin baru dia filenya. Ya, kemudian disimpan ulang. Oke, ini untuk data kategori. Ini pengenalan SPSS. Sekalian saya ngajarin, ya nanti kalau diulang sama Pak Andri, nggak apa-apa. Karena ini kan sebetulnya mata kuliah Pak Andri ya, yang kategorik sama numerik. Oke, sekarang kalian isi di variabel view yang keempat pengetahuan. Ya. Pengetahuan ini di nol kan. Sudah ngisi pengetahuan? Pindah sini. Ordinal. Nah, kan gambarnya beda ya. Kalau nominal gini, kalau ordinal kayak gini. Ya, silahkan kalian isi. Ada yang nilainya dari 15 tersebut, ada yang nilainya di bawah 55, ada yang antara 55 sampai 74, ada yang 75 ke atas. Silahkan diacak. Ya, prinsip pokoknya ada yang nilainya 75 ke atas, ada yang nilainya antara 55 ke 75, ada yang 55 ke bawah. Silahkan diisi. Sudah selesai sampai 15? Oke, ini kan data pengetahuan nih ya. Saya bagi kuesioner ke responden dengan skor pengetahuan itu 0 sampai 100 ya. Kalian entry, ini hasil dari 15. Nah, kemudian untuk data deskriptif, kalian kan butuh berapa orang sih yang pengetahuannya baik, berapa orang sih yang pengetahuannya cukup, berapa orang sih yang pengetahuannya kurang ya untuk di data deskriptif atau gambaran hasil penelitian yang awal sebelum ke uji statistik. Nah, caranya gimana coba? Misalnya 75 sampai 100 itu nilainya baik, saya kode 3. Nilai 56 sampai 74 itu cukup, saya kode 2. Nilai 0 sampai 55 itu kurang, saya kode 1. Nah, 80 kodenya berapa? Baik kan? Saya kode 3 kan? Ya. 3. Kalau 67 berapa? Masuk di baik, cukup atau kurang? Kurang. Cukup ya. Cukup. 2. Isinya gini bukan? Kalau hanya 15 sih diisi manual gitu bisa cepet. Kalau respondennya 500 ngisi manual gini sanggup nggak? Tidak. Kalau respondennya 500 nih datanya sampai ke bawah atau 1000, terus suruh mengkode gini. Ini 83, 67 berapa ya? 2, 72, 55, oh 1, 41, 45, 1. Sampai 1000 kali sanggup nggak? Tidak, Bu. Nggak sanggup kan? Iya, buat apa ada teknologi kalau nggak kita gunakan? Ya, caranya gampang. Nih, di sini ada tulisan transform. Ya, kalian klik saja transform.
Sudah kebuka? Udah. Nah, pindah ke sini. Record into different variable. Kalau into same variable, artinya data yang sudah kita kumpulkan tuh tadi yang 80, 70, dia akan hilang, ketutup. Ya, itu jangan pernah di-record di into same variable. Nanti data aslinya hilang, padahal mungkin suatu saat kita butuh, udah capek-capek hilang. Jadi selalu di-record into different variable. Ya, diklik into different variable. Nah, yang mau dirubah yang mana? Yang pengetahuan kan tadi ya? Mau kita kategorikan, pengetahuannya kita pindahkan ke sini. Ada tanda tanya kan? Oke. Nah, saya melabelnya pengetahuan, cut itu kategorik ya. Kemudian ini ada tulisan old and new value. Ya, diklik saja ini. Nah, sekarang kita mulai dari sini. Ini kan ada pilihan nih ya. Rank lowest true value. 55 kan tadi ya. 55 kan saya ngomong 50 sampai 55. Berarti kalau rank lowest true value 55 artinya dari 55 ke bawah ya saya kode 1. Kalau kalian bingung ya, jangan klik yang ini. Yang ini saja. Supaya nggak bingung. 0 sampai 55. Ya. Sama aja kan? Ya. Supaya nggak bingung ini. Tapi kalau nggak bingung ya ngisi ini nggak apa-apa. Rank lowest true value berarti kan 55 ke bawah. Ya. Daripada bingung ini aja. Supaya nggak salah. Kode 1. Dipindah kan? Sudah ya? Sekarang kita yang kedua. Tadi saya katakan berapa? 56 sampai 74 ya? Kita kode 2. Kemudian 75 sampai 100. Saya kode 3. Oke. Ada angka yang hilang nggak? Nggak kan ke bawah semua ya? 0 sampai 55 1, 56 sampai 74 2, 75 sampai 103. Ya, dipastikan jangan sampai ada angka yang tidak terbawa. Oke, kalau sudah gitu tinggal diklik continue. Kalau sudah, ininya dirubah nih. Yang tulisan change ini diklik. Nah, sudah kan? Ya, pengetahuan jadi pengetahuan. Kemudian di oke. Ya. Muncul kan? Muncul nggak di kalian? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Nggak usah ngerjakan manual kan? Capek ngerjakan manual. Ini Pak contohnya cuma 15 ya. Kalau di manual 1-1 15 cepat. Nah, kalau 1000 ya pakai cara ini. Nah, sekarang kita klik lagi ke variabel view ya. Ininya dinolkan. Kita kan nggak butuh. Ya. Kemudian nah ini value-nya tadi 1 apa? Diisi lagi value-nya 1 kurang kan tadi ya. 2 cukup. 3 baik. Oke. Tuh. Cepat nggak ngerjakin kayak gini? Cepat, Bu. Ya.
Oke, sekarang kita lihat balik lagi ke deskriptif. Nah, kita kan butuh ini kalau sudah dipindahkan lagi. Tinggal dibalikin ya. Ini pengen dicek nih ada berapa. Tinggal oke. Nih kan sudah keluar ya. Yang pengetahuannya kurang ada 20%, yang cukup 46,7, yang baik 33,33. Gampang kan? Gampang aja. Oke, sekarang kita ngisi apa lagi? Data numerik ya, iya numerik ya, interval atau rasio ya. Oke, kalian butuh apa? Data apa? Berat badan atau tinggi badan atau apa yang mau? Berat badan Ibu. Berat badan ya. Yuk diisi silahkan. Dari variabel Q-nya dulu. Oh sebentar saya mau nunjukkan ini. Tadi lupa. Nih. Yang jenis kelamin saya katakan tadi kan saya belikan label ya. Nih. Di data tadi di data variabel saya tulisnya kan jengkel ya. Jengkel. Kemudian di label saya kasih nama jenis kelamin. Ya. Nah, tadi saya katakan kalau misalnya di label itu nggak saya isi, akan keluar di sininya tuh jengkel di outputnya. Jadi itu boleh diisi, boleh tidak, bebas ya. Tapi saat saya mengisi label, nah di sini tuh di outputnya akan keluar jenis kelamin sesuai dengan yang saya ketik di label. Tapi agama tadi kan labelnya memang nggak saya isi, ya berarti yang keluar itu yang di variabel. Golongan darah juga saya mengetiknya seperti ini. Ya. Ini kan, di sini kan saya nulisnya jengkel ya. Agama, golongan darah tadi di outputnya keluar jenis kelamin. Kenapa keluarnya jenis kelamin? Karena saya ngisi di label. Ya. Jadi saat saya mengisi label di output yang akan keluar tulisannya yang di label. Tapi saat labelnya nggak diisi, yang keluar yang di sini. Ya. Ya, sekarang kita isi berat badan. Misalnya saya isi di sini berat badan. Ya, silakan diisi. Berat badan bebas ini mau berapa aja. Asal jangan kembar, kalau kembar nggak bisa dihitung. Sudah? Ya. Kalau tadi kita memaparkan tentang data deskriptif untuk data kategorik. Ya. Selanjutnya, data kategorik yang ini ya, jenis kelamin, agama, golongan darah, sama pengetahuan yang kita kategorikan. Nah, sekarang kita memiliki data yang dalam bentuk angka atau skor. Ya, ada data berat badan, ada data pengetahuan dalam bentuk skor. Ya.
Nah, untuk mendeskripsikan, ya kalau yang ini, pengetahuan yang ini, kita bisa cari rata-ratanya. Ya, kita cari rata-ratanya, data terendahnya berapa, tertingginya berapa, standar deviasinya berapa. Ya, untuk yang pengetahuan yang skor dan berat badan yang ini yang skor. Ya. Kenapa sekarang saya ngasih contohnya pengetahuan ada yang skor, ada yang kategori? Karena nanti ke uji statistik, antara uji yang ini nih, pengetahuan yang ini, dengan pengetahuan yang ini, yang sudah kategori, uji statistiknya beda. Nggak boleh salah. Ya. Jadi dari awal sudah saya buatkan dua ini supaya ingat ya. Oke, sekarang kita lihat ke analysis deskriptif statistik. Jangan buka yang frekuensi ya. Frekuensi kan untuk yang kategorik. Sekarang kita belajar yang numerik. Di deskriptif yang ini, diklik. Ya, tinggal diklik. Kita pindahkan tadi yang pengetahuan yang atas ya, yang ordinal. Sama yang berat badan yang rasio. Kita pindahkan. Klik. Buka di option. Nah, kita butuh apa? Oh, butuh rata-rata, butuh standar deviasi, butuh nilai minimum berapa, maksimum berapa. Yang lain abaikan kalau nggak butuh. Ya, langsung continue, kemudian oke. Oke, sudah keluar? Ya, ini lihat yang paling bawah ya. Pengetahuan N-nya ada 15, berat badan N-nya 15. Ya. Pengetahuan skornya adalah minimumnya 40, nilai maksimumnya 87. Rata-ratanya 66,33 dengan standar deviasi 13,195. Ya, standar deviasi itu adalah nilai penyimpangan, nilai rata-rata penyimpangan terhadap nilai rata-ratanya. Jadi kalau misalnya semakin tinggi standar deviasi, nilainya semakin bervariasi. Ya, lihat ini. Rentangnya semakin jauh. Minimumnya 40, maksimumnya 87. Standar deviasinya 13. Ini menunjukkan jarak. Nilai penyimpangan atau nilai penyimpangan terhadap nilai rata-ratanya. Kan jauh ya, 13. Nilai rata-rata penyimpangan terhadap nilai ini. Kalau misalnya minimumnya 70 misalnya, maksimumnya 87, standar deviasinya pasti kecil. Ya, ini karena minimumnya 40, maksimumnya 87, standar deviasinya atau nilai penyimpangan terhadap nilai pengamatannya akan tinggi. Nah, kalau berat badan sama nih. Nilai minimumnya 45, nilai maksimumnya 89, rata-ratanya berat badan 59,6, standar deviasinya juga tinggi. Ya, nilai rata-rata penyimpangan terhadap nilai pengamatan. Ini kan jauh nih. 45 ke 89 itu berapa sih? 89 dikurangi 45. Jauh kan ya? Sehingga standar deviasinya 11,34. Ada yang ditanyakan sampai sini? Hari ini belajarnya nggak lama ya, pelan-pelan saja. Kenapa? Supaya informasinya nggak numpuk, tambah pusing. Ya. Jadi hari ini kita belajar apa? Pengenalan SPSS tadi ya, ada data view, ada variable view. Belajar mengentry, itu udah entry aja udah berapa? Ya. Kemudian belajar statistik deskriptif untuk data kategorik dan numerik. Ya. Ya besok kalau diulang Pak Andri nggak apa-apa karena saya sekalian pengenalan softwarenya ini. Ya. Nah sekarang kita belajar mindahkan ke file Word ya. Ya, ke file Word.
Mudah-mudahan sih bisa nih sebentar. Saya share screen dulu yang output. Oke. Kita pindahkan yang jenis kelamin dulu ya, contoh. Seret. Oke. Kemudian, sebentar. Ya. Kalian sudah ikutin saya, contoh diklik ini. Diklik yang jenis kelamin, kemudian di sebentar, edit. Nah, kopinya kopi spesial. Ya. Dan saya coba dulu. Oke, kalian klik yang ini ya. Sudah. Kemudian diedit di copy spesial. Yang diambil yang ini, yang meta file. Ada nggak di itunya kalian ini? Ada, Bu. Oke, diklik yang ini, kemudian oke. Ya. Dengan posisi jenis kelamin seperti ini, kemudian buka file Word yang kosong. Ya, udah tinggal paste saja. Klik. Nah, kenapa saya minta ngambil yang meta file? Karena dia bisa diedit dengan mudah dan dia tidak akan pindah halaman. Ya, ini kebetulan tabelnya kecil. Nanti kalau suatu saat kalian ngerjakan statistik multivariat yang outputnya itu satu tabel itu banyak, kalau hanya di copy paste biasa, dia akan pindah halaman, ngabisin halaman. Tapi kalau misalnya dengan meta file, dia akan memfitkan halaman di Word itu. Tidak mungkin dia putus tabelnya. Ya, tapi kalau dengan cara lain dia akan putus. Nah, ini kalau dengan cara yang copy paste biasa, kalau tabelnya segini sebetulnya nggak terlalu masalah ya. Tapi saya lebih suka ngedit dengan cara ini karena dia bisa memfitkan ke halaman kita, nggak bakalan putus kalau pas mengerjakan statistik yang outputnya banyak ya, yang tabelnya jadi banyak dan lebar. Kadang-kadang kan lebar itu aduh mau harus di landscape, harus apa, itu ribet. Tapi kalau dengan meta file itu dia tidak akan geser halaman, tidak baik ke kanan maupun ke bawah. Ya, lebih mudah. Oke, coba kalian coba lagi yang di bawahnya, silahkan. Misalnya yang agama. Izin, Bu. Ya. Kalau nggak ada kopi spesial, Oh, nggak ada berarti ininya. Ya di copy manual, yang copy biasa. Copy terus di paste. Bentar ya. Ya. Cuma ya resikonya kalau anak S1 kan sebetulnya tabelnya kecil-kecil ya, dari kalau di copy biasa sebetulnya nggak masalah. Tapi kalau nanti itu yang saya sampaikan, kalau suatu saat tabel yang muncul tuh panjang dan lebar, kalau di copy
biasa itu resikonya ngedit halaman jadi susah, nggak rapih, ribet gitu ya, putus-putus. Ya. Kalau nggak ada ya di copy biasa, edit, copy, ya. Terus di paste biasa. Nah, ya, ini karena tabelnya sama-sama kecil nggak masalah. Ini copy biasa. Ini tadi yang meta file, ini yang copy biasa. Ya, nggak apa-apa, copy biasa aja. Tabelnya kecil-kecil jadi nggak masalah. Ya, nah, nanti, nah analisis ya, berdasarkan data di atas, ya, jenis kelamin, ya. Ya, jadi kalau kalian mendeskripsikan di bawah, itu jangan semua ditulis ulang ya. Cukup yang mana yang mau ditampilkan. Ya, misalnya ini berdasarkan kontrol. Ini kan silahkan dinarasikan datanya sendiri-sendiri ya. Berdasarkan data di atas ya, agama, mayoritas Islam, yaitu sebanyak 5 orang. Bukan mayoritas sih, paling banyak ya. Mayoritas itu kan harus banyak, paling banyak beragama Islam, yaitu sebanyak 5 orang. Ya. Sedangkan urutan misalnya ya, kedua adalah beragama apa ini? Katolik dan Hindu itu masing-masing jumlah 3 orang, kurung 20%. Jadi menarasikan data deskriptif itu pada prinsipnya bukan mengulang data yang di sini ditulis ulang, bukan. Tapi kita mau meng-highlight yang mana. Ya. Kalau ditulis ulang, orang udah baca kok di sini. Ya, ini kan mendeskripsikan saja. Misalnya yang atas. Ini kebetulan di data saya, silakan di data kalian dinarasikan sendiri ya. Berdasarkan data di atas, jenis kelamin pada pasien TB paru mayoritas perempuan, yaitu sebanyak 8 orang, dalam kurung 53,3%. Udah cukup. Ya, nggak usah lagi ditambahkan lagi. Dan sisanya laki-laki. Jangan, udah baca kok di tabel. Nggak usah duplikasi menampilkan data ya. Sama, menarasikan yang ini, agama. Ya. Berdasarkan data di atas, ya, pada pasien TB paru paling banyak beragama Islam, yaitu sebanyak 5 orang, 33,3%. Sedangkan urutan kedua adalah beragama Katolik dan Hindu, yaitu masing-masing berjumlah 3 orang, dalam kurung 20%. Udah titik. Ya, nggak perlu lagi yang Kristen, yang Buddha dinarasikan. Kalau mau dinarasikan semua, buat apa? Oh, kita sudah baca di tabel kok. Ya, ini yang selama ini mahasiswa sering keliru. Menarasikan tuh semua dinarasikan dengan detail, bukan. Ya, tabel itu kan sebetulnya
suatu ringkasan. Ya, kalau kita menarasikan berarti kita ingin menunjukkan pada pembaca, kita ingin meng-highlight atau memberi tanda yang penting itu pada data yang mana. Gitu. Ya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Masih bingung? Bingung, Bu. Bingung. Ini masing-masing kelas punya ada kelompok yang sudah dibagi akademik untuk praktikum? Praktikum apapun. Kelompoknya sama atau berubah-ubah? Sudah, Bu. Ada yang sama, ada yang berubah, Bu. Ya, ada yang sama, ada yang berubah. Oke, nanti PJMK-nya silakan. Sebentar ya, saya buka. Di layar kalian muncul apa? Masih sheet yang data view. Enggak, soalnya tampilan saya berubah, saya mau motret dulu sebentar. Oke. Ya, jadi saya ulang untuk latihan yang ini di set S sendiri datanya ya. Kemudian yang output, nah ini output juga di set S sendiri ya. Kemudian yang datanya, ini tadi kan saya hanya memberi contoh 2 ya, jenis kelamin dan agama. Nanti tolong yang golongan darah itu juga dipindah ke Word semua. Yang pengetahuan dipindah. Yang kategori ya, kemudian yang ini juga dipindah ke Word semua ya. Oke, dipindah ke sini semua ya, dipindah ke sini semua, kemudian dinarasikan, dikerjakan sendiri-sendiri pribadi ya, tidak berkelompok, dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian nanti setelah sendiri-sendiri filenya dikumpulkan satu kelas. Satu kelas, misalnya AJ1 ya AJ1, AJ2, AJ2, A1, A1, satu kelas filenya. Ya. Dilengkapi dengan presensi. Presensinya per kelompok. Ya. Presensinya per kelompok, tidak per kelas, per kelompok lab. Tapi kalau filenya satu. Jadi nanti PJMK-nya mengumpulkan dari teman-teman satu kelasnya plus presensi yang per kelompok. Ya, di checklist saja, karena kan belum offline ya, dicentang gitu loh di checklist, kumpulkan ke saya, di email dalam bentuk WinZip ya per kelas. Jadi saya nggak numpuk emailnya ya. Ya email saya sih sebetulnya berbayar, jadi bebas bisa buka banyak pun nggak masalah. Tapi
ribet kan, ngabisin ini loh, nanti pindah halaman emailnya ya. Sekarang saya ganti email. Kenapa nggak pakai email FKP? Email FKP kan kuotanya dibatasi ya. Saya pakai email pindah nanti WA saya chat di grup PJMK saja. Pakai email Gmail yang berbayar supaya nampung banyak, karena kalau maaf kalau kuota email itu dibatasi